Silakan. Ke slide 1 dulu ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Mari kita bersyukur nikmat pada Allah. Salam dan selawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pimpinan Majelis Tablik, panitia pelaksana yang sama kita hormati. Kesempatan ini saya sedang ada di Bojo, tadi mengisi tablik akbar di Sidrap. Perjalanan pulang dan waktunya bawa materi, saya singgah dulu untuk menyelesaikan tugas ini. Seharusnya materi ini nanti setelah materi Pak Prof. Mustari Bosra, supaya strukturnya itu dapat. Namun karena ada permintaan dari Prof. Dr. Nur Hidayat, sehingga saya bergantian. Mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi kerangka pikir dari struktur materi yang sudah didesain oleh Majelis Tablik. Kepada saya diberi tugas penguatan dakwah kultural Muhammadiyah. Saya akan bicara pada 3 hal: konsep dasar, prinsip, dan strategi dakwah kultural Muhammadiyah. Slide berikutnya. Ya, berbicara dakwah di Muhammadiyah ini, maka ayat yang sudah sangat populer, ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama, yada'una ilal khair, mengajak, menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Dakwah kultural tetap berada pada 3 atmosfer tersebut. Atmosfer yada'una ilal khair, atmosfer wa ya'muruna bil ma'ruf, dan wa yanhauna 'anil munkar. Dalam ketiga atmosfer itu, khusus untuk dakwah kultural, memang kita butuh kekuatan metodologi. Karena dakwah kultural ini diposisikan sebagai metode dakwah. Ulangi, sebagai salah satu metode dakwah. Nanti penjelasan berikutnya ada pada slide selanjutnya. Wa ulaika humul muflihun, dan yang selalu berada pada 3 atmosfer itu insya Allah menjadi orang-orang yang beruntung. Keberuntungan itu bermakna individual sebagai pelaku dakwah atau aparat dakwah, dan keuntungan secara kelembagaan sebagai ummah, sebagai organisasi, sebagai perserikatan. Dan untuk di Perserikatan Muhammadiyah, aparat dakwanya ada di Majelis Tablik. Begitu pula desain metodologi, desain materi, dan desain pelaksanaan. Dakwah kultural ini diputuskan di tahun 2001. Tadi Malik menyebutnya 2002. Saya ingat betul karena saya masih waktu itu pimpinan DPP IMM, menjadi peserta tanwir di 2001 itu di Unismu Makassar, menghasilkan salah satu konsep monumental yang disebut dengan dakwah kultural. 2001. Namun konsep ini tidak terlalu berjalan efektif karena memang masih butuh kajian-kajian dan strategi implementasi. Karena di lapangan rupanya tantangan internal lebih hebat, lebih dahsyat daripada tantangan eksternal. Yang mana itu tantangan internal, banyak warga kita yang a priori terhadap konsep dakwah kultural dianggap Muhammadiyah kembali di zaman dahulu kala lagi.
kembali bersahabat dengan tahlilan, kembali bersahabat dengan barasanji, kembali bersahabat dengan tradisi dan budaya lokal yang dianggap menyimpang. Padahal ketika kita membaca ayat ini, ada 3 atmosfer di sana yang sesungguhnya kalau dibawa ke ranah dakwah kultural, tidak ada yang berbenturan sesungguhnya. Nah, syukur alhamdulillah Majelis Tabligh di periode ini bangkit kembali mendesain kurikulum dan silabi kajian dari dakwah kultural, dan pada sekolah tabligh ini dimasukkan sebagai satu materi dan saya kira ini cukup tepat. Oke, slide berikutnya. Kita bicara latar belakang dakwah kultural Muhammadiyah. Ada yang pertama, dakwah kultural Muhammadiyah merupakan amanah dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Poin 1 dan poin 2 pada pokok-pokok pikiran Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu hidup manusia bertauhid. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Ada 7 pokok pikiran di Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Saya mengambil 2 poin yang paling berkenaan dengan dakwah kultural, yaitu hidup manusia bertauhid dan hidup manusia bermasyarakat. Muara daripada hidup manusia bertauhid itulah muaranya dakwah Perserikatan Muhammadiyah. Mengembalikan akidah yang menyimpang kepada akidah yang benar, kepada akidah Islam. Menyadarkan mereka yang masih kurang taat menjadi taat. Minimal mencerahkan. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Yang kedua, dakwah kultural ini hadir untuk menguatkan akidah umat. Sehingga memang harus kita maknai bahwa kehadiran dakwah kultural Muhammadiyah ini berlatar belakang perintah Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Muhammadiyah dalam pokok pikiran Mukadimah Anggaran Dasar itu memaknai bahwa masyarakat adalah tempat hidupnya Muhammadiyah. Ulangi, masyarakat adalah tempat hidupnya Muhammadiyah. Dan yang menghidupkan Muhammadiyah di tengah masyarakat itu secara struktural itu dikelola oleh pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah. Tapi secara kultural itu dilakukan oleh mujahid dakwah, para pelaku dakwah, para pejuang dakwah. Dan termasuk Majelis Tabligh sebagai lembaga atau majelis yang mengelola urusan dakwah, wabil khusus dakwah kultural, mengawalnya dari kebijakannya sampai pada operasional. Itu latar belakang yang pertama. Latar belakang kedua dari dakwah kultural Muhammadiyah ini adalah masyarakat Indonesia dengan segala bentuk perangkat dan karakteristik budayanya merupakan tempat hidupnya Muhammadiyah. Jadi dengan segala perangkat budayanya, dengan berbagai kategorinya, berbagai karakteristiknya, ya itulah kenyataannya. Muhammadiyah berada di tengah-tengah keunikan budaya lokal. Muhammadiyah berada dan hidup bersama masyarakat dengan segala karakteristik budaya. Nah, karena itu budaya yang ada di tengah masyarakat itu tidak boleh menjadi penghalang dakwah. Namun harus menjadi mitra dan wabil khusus menjadi metode dan media dakwah. Itu latar belakang yang kedua. Yang ketiga, pada Tanwir Muhammadiyah tahun 2001 di Kota Makassar, ditetapkan bahwa salah satu metode dakwah dakwah kultural merupakan salah satu metode dakwah Muhammadiyah.
Nah, karena Tanwir mengamanahkan dakwah kultural menjadi metode dakwah, maka sekarang jelaslah posisinya. Makhluk yang bernama dakwah kultural itu adalah metode dakwah. Dalam metode itu banyak dinamikanya. Dalam metode itu banyak tantangannya. Dalam metode itu banyak suka dukanya. Ya, sebagaimana metodologi yang lain dalam penerapan syariat agama Islam. Nah, inilah 3 latar belakangnya mengapa hadir konsep dakwah kultural Muhammadiyah. Slide. Oke. Pengertian dakwah kultural Muhammadiyah. Dakwah kultural adalah metode dakwah yang menggunakan kegiatan budaya, seni, dan kearifan lokal sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya agama dalam memandu kehidupan sehari-hari. Jadi, bisa kita simpulkan dari pengertian ini bahwa pertama, dakwah kultural itu adalah media dakwah, adalah metode dakwah. Kemudian yang kedua, dakwah kultural itu memanfaatkan atau menggunakan budaya, seni, dan kearifan lokal sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ketiga untuk untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya agama dalam memandu kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan membaca pengertian atau definisi dakwah kultural ini, bagi para bagi para mubalik, para dai, sudah harus tegas memahami bahwa dakwah kultural itu adalah metode dakwah. Dalam metode itu menggunakan kegiatan budaya. Kalau saya menyebut kegiatan budaya, taruhlah di Sulawesi Selatan ini ada Mapacing, malam Mapacing. Kegiatan ini sangat mungkin kita manfaatkan untuk memberi ceramah pernikahan atau ceramah apalah, nasihat perkawinan atau apalah namanya, karena orang berkumpul. Tidak perlu menghalangi atau melarang kegiatan mapacingnya. Mapacingnya jalan, tapi ritual yang tidak melanggar akidah. Ulangi, ritual yang tidak melanggar akidah dan kumpulnya orang itu, malam mapacing itu kita jadikan media untuk berdakwah atau berceramah dengan metode dengan materi-materi ceramah seputar pernikahan. Dalam perspektif budaya itu sah-sah saja. Kemudian Muhammadiyah melegalkan dakwah kultural sebagai metode dakwah. Maka klop itu baru satu contoh. Contoh berikutnya budaya Maulid Nabi. Ini juga mulai bergeser dari sekedar anak-anak datang bergembira ria merebut telur, sudah bisa didakwai dengan kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah orang sukses, orang soleh, kisah dan biografi orang-orang sukses, pemimpin dunia, pemimpin Islam khususnya, dan lain-lain. Jadi tinggal kita ini di Majelis Tablik dan di Muhammadiyah pandai-pandai memanfaatkan kegiatan budaya yang sifatnya sosial maupun spiritual, itu bisa kita manfaatkan menjadi media dakwah. Metode dulu ya, metode sekaligus media dakwah. Seni. Seni itu sangat mungkin menjadi metode dakwah kalau dikemas seperti Roma Irama.
Rhoma Irama kan mengembangkan nada dan dakwah. Semua syair-syairnya itu berisi nasihat dan jauh dari ketidakpatutan dan ketidakpantasan. Karena ada juga itu syair-syair yang tidak patut, syair-syair yang tidak pantas, apalagi tampilan apa namanya busana dari penyanyinya, artis-artisnya. Kalau di soneta, nada dan dakwah, alhamdulillah, semua lagunya berbau nasihat dan tampilan busananya menutup aurat. Ya kalau di Sulawesi Selatan ini kan dulu sangat populer dengan Cak Doleng-Doleng. Dari kampungnya siapa itu? Ada peserta di sini dari kampungnya itu. Ya, ya semua saja lah itu. Jadi budaya itu, budaya eh, hiburan itu kan bisa sekali diubah. Bisa sekali kita ubah menjadi kegiatan lain yang lebih menginspirasi. Bisa menampilkan nasyid, bila bisa menampilkan lagu-lagu Padang Pasir, bisa menampilkan lagu-lagu kasidah, dan itu tidak kalah menariknya dengan sekedar bergoyang-goyang cak doleng-doleng itu. Ini tinggal kemauan dan kemampuan. Di Muhammadiyah ini sudah ada lembaga seni budaya yang saya kira ke depan memang Majlis Tabligh harus menggandeng ini. Waktu seminar nasional dan workshop, kita sudah menggandeng beberapa seniman yang juga adalah kader Muhammadiyah. Ini kan sangat memberi inspirasi. Sehingga betul-betul seni hadir menjadi metode dan media dakwah di Muhammadiyah. Selama ini kita masih mengandalkan metode natural kita, yaitu ceramah di mimbar atau berkhutbah. Ceramah di mimbar itu ragamnya khutbah Jumat, ceramah tarwih, takziah kematian, itu pun belum terlalu apa ya, belum terlalu menjadi sesuatu yang berbudaya. Padahal ketika orang meninggal dan berkumpul orang itu momen terbaik. Alhamdulillah sekarang bukan hanya takziah offline, tapi juga takziah virtual. Eh, jadi kegiatan-kegiatan budaya itulah yang dimanfaatkan sebagai media dan metode dakwah. Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal di Sulawesi Selatan ini kan lumayan banyak. Di perspektif pernikahan misalnya, ada namanya uang panai. Uang panai itu kearifan lokal orang Sulawesi Selatan dalam rangka menghargai agamanya. Wabil khusus menghargai perempuan yang mau dinikahi dan keluarganya. Semakin tinggi derajat sosialnya, semakin tinggi pula uang panainya. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin tinggi pula jumlah juta-jutanya. Semakin tinggi jenjang pekerjaannya, semakin tinggi pula jumlah uang panai. Ini budaya. Satu sisi terkesan memberatkan. Sisi lain itu dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat kaum perempuan, memuliakan kaum perempuan dan keluarganya. Sehingga kalau budaya ini dilaksanakan, ditinjau dari berbagai aspek, satu yang bisa disebut al-urf, kebaikan yang berlaku di masyarakat, yang disepakati dan dibicarakan bersama. Jadi uang panai itu bukan berdasarkan status sosial, jenjang pendidikan, karir dan jabatan. Uang panai itu lebih sering kita sebut uang belanja. Namanya uang belanja ya kita sepakati bersama dalam berbagai jenisnya. Kalau saya bercerita tentang uang panai ini sangat banyak pengalaman, tapi waktu enggak
memungkinkan kita fokus di materi, itu hanya menjadi contoh kegiatan yang kita konversi menjadi metode dan media dakwah. Begitu maksud saya. Kearifan lokal salah satu contoh itu ya, Ruang Panai. Di Makassar ada sunrang. Dan ini berbentuk tanah. Beda dari mahar. Jadi kalau menikahi gadis Makassar selain ada mahar dan memang itu rukun nikah, ada juga sunrang. Kecintaan, bentuk kasih sayang kepada anak perempuan. Jadi dulu cara masyarakat Bugis Makassar dulu kalau mahar untuk mengantisipasi, kenapa dianjurkan dalam bentuk emas? Untuk mengantisipasi keadaan darurat, sunrang pun demikian sebenarnya. Cuman ini belum kita olah dia menjadi media, belum kita olah dia menjadi metode dakwah. Masih include menjadi budaya dalam rangkaian pernikahan adat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Oke, kemudian secara keseluruhan dakwah kultural ini memang kita fokus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya agama dalam memandu kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita ini yang paling banyak kan aspek muamalah duniawiah. Namun, muamalah duniawiah ini menjadi mantap apabila akidah membuahkan ibadah, ibadah membuahkan akhlak, akhlak membuahkan amal soleh itulah menjadi modal untuk bermuamalah duniawiah. Apabila akidahnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, amal solehnya bagus, ya itulah muamalah yang dianjurkan atau diharapkan. Dan itu sangat tergantung dari sejauh mana agama berpengaruh. Karena yang viral sekarang ini ada judi online, ada pinjaman online. Kalau belanja online dulu kategorinya salam, bersepakat berjual beli tapi tanpa ada barang di tempat, termasuk barang jenis penjualan COD, bayar di tempat. Ya ini majelis tarjih mengawal bagaimana hukumnya belanja online, bagaimana hukumnya pinjaman online, yang sudah pasti haram judi online. Dan berbagai jenis transaksi lainnya. Jadi dakwah kultural ini tidak semata-mata bicara tahlilan, tidak semata-mata bicara maulidan, tidak semata-mata bicara barasanji, tapi hal-hal ini karena kerannya sudah dibuka bahwa dakwah kultural adalah media dakwah, metode dakwah. Slide berikutnya. Oke. Tujuan dan prinsip dakwah kultural Muhammadiyah. Pertama, menyebarkan nilai-nilai Islam melalui kegiatan budaya dan seni. Nah, ini saya jelaskan panjang lebar tadi. Kegiatan budaya dan kegiatan seni dijadikan media untuk menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam. Bagaimana kemasannya itu sangat tergantung dari kreativitas para konten kreator. Bagaimana indahnya sangat tergantung dari orang-orang yang memiliki keahlian di bidang seni. Innallaha jamal yuhibbul jamil. Allah itu indah dan suka kepada yang indah-indah. Jadi kreasi-kreasi seni yang tidak melanggar syariat, yang menjunjung tinggi asas kepantasan dan kepatutan. Ulangi, dakwah kultural ini menyebarkan nilai-nilai Islam, tujuannya ya, menyebarkan nilai-nilai Islam melalui kegiatan budaya dan seni, tentu yang
menjunjung tinggi asas kepantasan dan kepatutan. Ada goyangan yang tidak patut, ada goyangan yang tidak pantas, ada tampilan busana yang tidak pantas, ada tarian yang erotis, dan lain-lain. Semua itu dikemas dengan baik. Tujuan dan prinsip kedua, membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya Islam dalam memandu kehidupan sehari-hari. Ini juga tadi saya sudah mengurainya, karena tujuan dan prinsip ini juga sudah tercermin di pengertian dakwah kultural. Mengembangkan kebudayaan Islam lokal, regional, dan global yang berkualitas dan berdaya saing, dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau komunitas. Nah, di Muhammadiyah ini sudah ada lembaga dakwah komunitas yang juga sudah cukup eksis. Kemudian kita semua kehilangan, ditinggalkan oleh ketua lembaga dakwah komunitas, sudah menjemput, ajal sudah menjemputnya. Kita doakan Kiai Ujas semua yang beliau lakukan itu menjadi amal jariah. Nah, kembali ke konteksnya, mengembangkan kebudayaan Islam lokal, regional, dan global. Ya, tentu kenapa 3 rangkaiannya, 3 levelnya, ada lokal, ada regional, dan ada global. Oleh karena betul-betul kehidupan ini variatif. Kebudayaan lokal Sulawesi Selatan, Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, itu masing-masing punya budaya lokal yang sungguh agung. Karena orang-orang tua dulu itu mempertahankan dan melestarikan sebuah satuan budaya itu karena rasionalisasinya kuat. Yang mana itu rasionalisasinya kuat, dia memiliki akar budaya yang bersumber atau terpadu dengan agama. Kalau di Bugis itu ada dikenal dengan pangak dereng, adat bersendikan agama. Ketika adat bersendikan agama, maka tidak ada yang saling menyimpang. Ada akulturasi belakangan ini, ada akulturasi dalam ilmu antropologi, ada akulturasi budaya, ada asimilasi budaya, ya adalah campur aduk antara budaya dan agama. Misalnya begini, ziarah kubur. Ziarah kubur di Syekh Yusuf itu budaya lokal yang bernuansa syariat. Namun di sana itu saya pernah mengarahkan mahasiswa kedokteran. Saya lupa angkatan berapa itu. Memang saya minta pada saat pembelajaran mata kuliah akidah, ya AIK, akidah itu memang ada 7 kelompok yang saya kirim ke sana. Dan mereka betul-betul menelusuri bagaimana awal mula ceritanya sehingga banyak kambing dijual di sepanjang jalan Syekh Yusuf. Ternyata kambing-kambing itu dibawa oleh peziarah, kemudian dibawa masuk ke kuburan Syekh Yusuf, sekalipun kubur Syekh Yusuf yang asli ada di Madagaskar, di Afrika Selatan, tapi orang menyembahnya di situ. Dianggap keramat, bawa sesajian termasuk kambing yang masih kecil, dilepas di situ, ayam juga dilepas di situ. Akhirnya di sekitar kuburan Syekh Yusuf itu ada penjual kambing dan ada penjual ayam. Dari mana asalnya? Ya ayam dan kambing yang ditangkap setelah orang berziarah itu. Karena memang dilepas, tidak ada tuannya. Nah, kebudayaan lokal yang seperti ini, kebudayaan lokal di kuburan Syekh Yusuf Makassar ini, memang harus bisa kita manfaatkan, harus bisa kita olah. Karena data menunjukkan bahwa orang yang datang ke situ itu orang tidak mengerti, orang tidak paham.
dalam penelitian itu mahasiswa kedokteran memberi laporan dengan video dan narasi yang sangat lengkap. Orang yang datang itu pertama mau nikahan atau selesai menikah. Yang kedua, mau mencalonkan diri jadi pejabat atau sesudah terpilih menjadi pejabat. Ketiga, orang yang mau pergi tanah suci, terutama haji, dan sesudah pulang haji. Coba. Jadi, hitung-hitungnya, orang yang datang di kuburan Syekh itu orang punya duit. Orang berduit, orang kaya, orang berada. Tapi kasihan sekali pemahaman agamanya rendah. Kualitas pemahaman agamanya tidak sebanding dengan kekayaannya. Nah, ini kalau kita mencari sebab akibat, di mana sebabnya dan sampai begitu akibatnya. Nah, ini perlu kajian juga. Nah, sehingga dakwah kultural ini memang betul-betul sangat penting hadir untuk melakukan identifikasi persoalan-persoalan masyarakat yang menyimpang dari ajaran agama Islam, kemudian kembali kita luruskan dengan konsep dakwah kultural. Slide berikutnya. Oke. Konsep dasar dakwah kultural Muhammadiyah. Pertama, dakwah bilhal. Dakwah dengan uswatun hasanah. Dan ini harus dibudayakan dimulai dari rumah. Orang tua itu adalah madrasatul ula. Madrasah awal, sekolah awal, pendidik utama dari rumah. Sekarang ini ada kecenderungan anak yang nakal, yang putus sekolah, yang sudah pergaulan bebas, itu dikirim ke pesantren. Sudah itu urusan orang tua selesai. Giliran anaknya bandel, anaknya nakal, ditegur, dihukum sedikit, langsung dilapor ke polisi. Ya itulah perilaku orang tua kita sekarang. Pengajian Ramadan tahun lalu itu mengangkat tema pergeseran perilaku masyarakat modern. Ya, termasuk itu. Jadi dalam dakwah kultural ini konsep dasarnya adalah dakwah bilhal, tantangannya besar juga. Satu sisi orang memberi kepercayaan kita di lembaga pondok pesantren untuk mendidik putra-putrinya, di sisi lain dilapor jadi musuh. Kalau dapat teguran, dapat senggolan dalam arti pendidikan, tapi bagi orang tua sekarang betul-betul bergeser nilai itu. Kalau ingat-ingat pengalaman dulu, ini bicara dulu ya, ketika dipukul oleh guru di sekolah, pulang ke rumah ditampar lagi oleh orang tua. Jadi kalau kita melakukan kesalahan benar-benar merasakan salah. Karena di sekolah guru sudah menegur, pulang di rumah dihajar lagi. Sehingga anak-anak itu tumbuh dengan kesadaran mutlak, bukan ketakutan semu. Kalau sekarang ini tidak tahu ya pengaruh psikologis. Kalau saya biasa merenung begini, ini anak-anak Gen Z yang disebut kategori milenial itu, yang lahir 2012 ke atas, apakah ini karena mereka konsumsi makanan instan, sehingga perilakunya juga perilaku instan. Kecenderungan di tingkat mahasiswa misalnya, sekarang ini kalau disuruh diskusi, waktunya diskusi untuk tanya dan jawab, itu rentang waktunya lama. Karena dari bertanya ke jawab itu enggak singkat. Karena dia buka dulu, dia bertanya dulu ke Kiai Google. Sekarang buka ke Artificial Intelligence, AI, sebutan bahasa Inggrisnya. Jadi nalarnya itu enggak jalan, analisanya enggak jalan. Dia sangat bergantung pada hal-hal yang instan, produk-produk yang instan. Ya enggak salah, tapi itu kita ini yang dulu diskusi dengan analisis, itu rasanya jomblang sekali, jauh sekali. Jauh sekali kualitas keilmuan dan kesungguhan diskusi. Rasa-rasanya itu.
Nah, sehingga siapa yang terdepan untuk mengubah semua ini? Ya, uswatun hasanah dari orang tuanya. Kemudian nanti ke guru-gurunya. Kemudian nanti ke lingkungannya. Dan secara keseluruhan oleh para mubalik. Yang kedua, dakwah bil lisan. Jadi konsep dasar dakwah kultural itu selain dakwah bil hal ya dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan ini menggunakan lisan dan komunikasi yang efektif. Tidak sekedar efektifnya dicari, tapi yang kaulan karimah dan kaulan ma'rufah. Kaulan karimah itu kata-kata yang memuliakan. Kaulan ma'rufah itu kata-kata yang patut. Sering sekali kita dapati percakapan di media sosial atau dalam diskusi lisan, pembicaraan lisan, ngobrol lisan, ngobrol langsung, kadang penempatan kata tidak patut. Nah, kalau saya dapati begitu ya memang konten saya langsung memperbaiki. Tapi bagaimana dengan yang tidak berkomunikasi dengan kita dengan cara yang tidak patut? Ada orang itu diamkan saja. Ada juga orang yang padahal dalam konsep dakwah semua yang berlaku bertutur menyampaikan kebaikan itu jangan dakwah menyeru mengajak. Beda dengan mubalik. Mubalik itu orang terlatih. Namanya orang terlatih, maka dia punya sesuatu bisa. Tapi yang tidak terdidik, tidak terlatih, tidak ikut sekolah mubalik, tidak ikut pelatihan mubalik, itu dahli. Mengajak, menyeru dimanapun dan kapanpun dia. Yang penting ada kesalahan dia tegur, ada kebaikan. Di poin ini sering kita terjebak dalam istilah. Nah, jadi pernah saya ekspresi di beberapa waktu yang lalu supaya kita bedakan mana dahil. Kalau dahil tidak perlu kompetensi, kemampuan dasarnya perlu yang orang yang mau. Mohon izin Ustaz, agak kresek suara tak? Kalau ada gangguan. Dari tadi begitu. Baru Ustaz, baru. Agak kresek-kresek. Mungkin headsetnya yang goyang, Stas. Halo? Oh iya, sudah jelas Ustaz. Silakan Sudah jelas tadi. atau masih terasa? Sudah jelas Ustaz. Dari mana? Halo? Kembali kresek kalau begitu Ustaz. Boleh cabut dulu headsetnya baru pasang kembali. Sudah cabut. Sudah jelas ya suara saya? Oh iya. Ya, sudah. Ya, oke. Di mana tadi ya? Lupa jadinya. Ya, di yang kedua, dakwah bilisan. Dakwah dengan menggunakan lisan dan komunikasi efektif. Dalam prinsip dakwah dalam Al-Quran itu ada namanya kaulan karimah dan ada namanya kaulan ma'rufah. Kata-kata yang memuliakan dan kata-kata yang patut. Ada yang patut secara usia, ada yang patut secara kategori status, ada yang patut sebaya, dan seterusnya. Berikut dakwah bil kitabah. Dakwah dengan menggunakan tulisan dan media cetak. Alhamdulillah Majelis Tablik masih di periode saya yang pertama, kemudian kedua. Kita banyak sekali memproduksi buku-buku teks, baik itu atas nama Majelis Tablik maupun atas nama perorangan. Saya dengan Ustaz Nurdin selalu menulis buku-buku dan memang kita berharap masih terbatas, tapi itu harus bisa menjadi tradisi untuk para mubalik.
Karena tadi saya sudah singgung, mubalik itu orang terlatih. Karena dia terlatih harus memiliki kompetensi dasar, 3 kompetensi dasar. Kompetensi ideologis, kompetensi metodologis, dan kompetensi personal atau kepribadian. Nah, terkait dengan metode kitabah ini, metode apa namanya? Ya, dakwah bil kitabah ini memang butuh kompetensi metodologis. Kemampuan untuk menulis. Dan tulisan itu bisa jadi karena ada kompetensi ideologis atau kompetensi apa namanya? Substansi. Kalau kita sudah banyak bacaan, kita sudah banyak diskusi, kita sudah banyak meneliti, mentadaburi tentang sesuatu hal atau minimal 1 ayat 2 ayat dalam setiap saat, maka ketika kita mau menulis, itu tinggal menuangkan. Tapi kalau bacaannya kurang, kajiannya kurang, tadaburnya kurang, mau menulis apa? Maka memang para mubalik untuk menguatkan 3 kompetensi dasarnya, kompetensi substansi atau kompetensi ideologisnya, kemudian kompetensi metodologisnya, termasuk kompetensi dalam menulis, dan kompetensi kepribadian atau kompetensi personalnya, ini akan memberi dampak. Kalau punya kompetensi, maka pelatihan seperti ini menjadi penting. Sekolah mubalik, sekolah tablik ini menjadi penting. Hari ini sekolah, besok kuliah. Namanya Kuliatul Mubalikin. Memang sejak di prodi saya, kita sudah membuat strukturnya sejak raker Majlis Tablik di Enrekam beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 2017. Di situ kita membuat kesepakatan level atau tingkatan pelatihan mubalik di Sulawesi Selatan ini ada 3. Ada namanya pelatihan mubalik muda. Kemudian ada pelatihan mubalik dan ada kuliatul mubalikin. Pelatihan mubalik muda itulah sekolah. Itulah yang sekarang ini kita lakukan. Makanya dibatasi usia, harus anak muda. Kemudian pelatihan mubalik itu memang khusus yang mubalik, khusus untuk melahirkan mubalik yang sudah tua. Yang sudah di usia anak. Usia remaja, usia pemuda. Kemudian itu setara dengan S2. Nah, ketika kuliatul mubalikin itu setara dengan S3. Apa maknanya? Di setiap tingkatan level ini mereka akan mempunyai segmentasi yang berbeda. Untuk luaran sekolah tablik atau pelatihan mubalik muda, yang dia hadapi adalah anak muda. Pelatihan mubalik yang notabene pesertanya orang tua, yang dia hadapi adalah orang tua. Dan ketika dia sudah S3 levelnya, kuliatul mubalikin, maka dialah yang mengajari para mubalik untuk tetap merawat kompetensinya supaya dakwanya tetap efektif. Berikutnya dakwah bil fikri. Dakwah dengan menggunakan ide, gagasan, pikiran yang kreatif dan inovatif. Bahwa dalam berdakwah kita butuh ide-ide kreatif, apalagi sekarang ini hadirnya dakwah digital, itu betul membuat konten itu harus kreatif orang. Dan untuk kreatif harus banyak mencontoh, harus banyak melihat. Jadi di waktu-waktu senggang, kita tidak serta-merta langsung menjadi konten kreator yang berhasil. Membuat konten di YouTube, membuat konten di TikTok, membuat konten di aplikasi media sosial yang lain. Itu tidak hanya butuh isi kepala, tapi juga butuh kemampuan teknis untuk mengaplikasi semua jenis aplikasi yang ada di HP atau di laptop. Nah, dengan demikian maka pikiran-pikiran, gagasan-gagasan itu bisa terrealisasi. Terkait dengan dakwah kultural, pikiran, gagasan itu penting.
Karena menghadapi budaya itu makhluk unik. Ulangi, budaya itu makhluk unik. Dia sangat tergantung dari olahan rasa, karsa, dan cipta manusia di zamannya. Nah, sehingga butuh juga kreativitas, kemampuan teknis, dan keberanian untuk melakukan inovasi-inovasi. Nah, sehingga dakwah kultural ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan perilaku menyimpang saja. Tapi dia juga menuntut kehadiran kreativitas, gagasan, pikiran yang cemerlang. Kemudian dakwah bil gadget, ya dakwah digital menjadi media favorit saat ini. Waktu kita milad di Pangkep, itu Muhammadiyah melonsing gerakan intensifikasi infak melalui QRIS, aplikasi QRIS. Tidak banyak menyumbang karena rupanya banyak yang belum paham. Kita evaluasi di rapat pimpinan wilayah, infak yang masuk pada saat itu sekitar 19 jutaan dari 3.000 orang yang hadir. Ya ternyata masih butuh edukasi. Generasi milenial, generasi Gen Z memang harus bekerja di sini. Terkhusus alumni sekolah tablik ini harus bisa mengajari orang tua, mengajari sebaya untuk bisa menggunakan aplikasi yang ada di Android untuk media dakwah. Contoh konkret di Pangkep itu hadir 3.000-an orang, tapi tidak semua bisa menyumbang. Bukan orangnya tidak mau, tapi menggunakan aplikasi QRIS mereka tidak punya. Ada yang punya mobile banking, tapi bukan bank syariah. Ada yang connect, ada yang tidak. Tapi kalau yang bank-bank syariah itu connect. QRIS-nya selalu ada. Malah semua mobile banking itu ada QRIS-nya. Harusnya. Ya, sebagai bahan evaluasi bahwa ternyata untuk urusan kelancaran dan ketertiban pengumpulan infak, kita masih ada kendala. Itu berarti gadget kita belum menjadi media dakwah yang optimal. Nah, ini tugasnya siapa ya? Tugasnya para mubalik muda. Oke, selanjutnya pindah slide. Aduh, kenapa di HP saya bermasalah? Bentar ya. Oke, slide terakhir. Strategi penguatan dakwah kultural Muhammadiyah. Pertama, mengembangkan seni dan budaya. Mengembangkan seni dan budaya Islam sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama nilai kepantasan dan kepatutan. Ya, di mana letak strateginya ada pada fokus atau lokus seni dan budaya. Apa? Seni dan budaya Islam. Jadi, memang yang kita kembangkan itu supaya tidak banyak mengambil waktu untuk dakwah kultural ini terjadi penguatan, maka kita langsung starting point kita pada seni dan budaya Islam.
Ya, kegiatan seni budaya Islam ini kan kalau di masyarakat yang sudah sangat populer itu ada kasidah, ada danidana, ada nasyid, ada hadroh, ada selawat badar, dan masih banyak lagi. Yang sangat mungkin untuk diolah, sangat mungkin untuk dikembangkan, tergantung dari kreativitas tadi. Karena ketika kita mengambil dari seni budaya lokal, itu baik, dan itu harus bisa kita lakukan. Tapi lebih mudah untuk menguatkan dakwah yang sudah ada, itu seni budaya Islam. Tidak berarti hanya itu yang kita kembangkan. Tadi saya sudah jelaskan, kearifan dan budaya lokal juga menjadi starting point. Yang kedua, menggunakan media massa cetak dan elektronik untuk menyebarkan dakwah. Ini juga tadi sudah dijelaskan, dan ini starting point-nya adalah media massa. Harus betul-betul media massa kita kuasai, minimal kita bermitra. Selama ini Majelis Tabligh bermitra dengan RRI, itu sejak tahun 2012. Belakangan terhenti, kira-kira 2 tahun terakhir, karena berubah kebijakan di tingkat Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi dulu itu ceritanya begini. Ketika saya menjadi ketua PMB, di wilayah saya menjadi ketua Majelis Tabligh, membangun mitra dengan RRI untuk melakukan syiar agama Islam di setiap saat di RRI. Mubaliknya dari Muhammadiyah wilayah, medianya RRI milik radio, RRI Ujung Pandang, dan insentifnya, honor para mubaliknya itu dari biaya promosi Unismu, promosi penerimaan mahasiswa baru. Alhamdulillah itu berjalan lancar, dan promosi berjalan terus. Nah, dalam perjalanan ketika berganti pimpinan di tingkat universitas, kerjasama ini tidak berlanjut lagi karena Unismu sudah tidak mengalokasikan dana promosi ke media elektronik, khususnya di RRI. Ya, seiring dengan kurangnya intensitas promosi, ya dampaknya juga terasa. Sejak 2017, mahasiswa kita anjlok. Dari pendaftar 8.000 sampai 10.000 tiap tahun dengan kuota 5.000, sejak 2017 anjlok menjadi 2.800 pendaftar, dan itu juga yang lulus. Ya, secara finansial, ketahanan keuangan Unismu terganggu. Itu akibat dari melepas satu mitra. Tentu ini tidak mengeneralisir, tapi saya ingin memberi contoh bahwa mitra itu penting, media massa itu penting, media cetak elektronik itu penting. Mitra kedua Majelis Tabligh adalah TVRI. Dan TVRI ini merekam rekaman para mubalik kita dengan honor juga dari Unismu. Ya, alhamdulillah, tapi itu poin segmentasi dakwanya lebih dominan, yang tidak berdampak secara finansial. Karena memang nuansanya nuansa dakwah Ramadan. Ya, sebatas itu. Itulah kemampuan di zaman kami memimpin. Nah, sekarang adik-adik yang sudah sangat familiar dengan media online, itu bikin masif ini barang. Supaya apa yang menjadi produk dari sebuah konten yang bersumber dari budaya lokal dan budaya Islami itu bisa lebih gencar kita syiarkan melalui media massa cetak dan elektronik. Kemudian mengembangkan lembaga pendidikan sebagai media dakwah. Nah, ini. Muhammadiyah punya lembaga pendidikan dari TK sampai S3. Itu artinya jika ini kita manfaatkan maksimal sebagai media dakwah, luar biasa dampak. Saya ambil contoh di sekolah menengah. Kita punya IPM.
kita punya Tapak Suci, kita punya HW Hizbul Watan. Luar biasa. Anak-anak yang terhimpun di sana, berproses, berlatih, insya Allah mentalnya bagus, fisiknya bagus, keterampilannya oke. Leadershipnya oke. Jadi skill and leadership mereka miliki sebagai kader Muhammadiyah. Belum lagi kalau mereka sudah mengikuti perkaderan IPM dari TM 1, 2, 3 sampai melatih paripurna, apa istilahnya itu. Ya, begitu pula di IMM, di perguruan tinggi. Kehadiran Darul Arkam Dasar IMM, kemudian DAM, sangat terasa efeknya ketika DAM dan LI, DAD dan DAM disyaratkan menjadi pimpinan lembaga mahasiswa. Itu lebih mudah dikontrol ketimbang yang tidak disyaratkan. Dan alhasil ketika Pak Kamarudin Moha menjadi WR3, itu satu lokakarya memutuskan yang menjadi pimpinan UKM, unit kegiatan mahasiswa pun harus alumni DAM. Dan itu dampaknya besar sekali. Sehingga yang tampil menjadi pimpinan UKM, pimpinan BEM, HMJ, itu bisa direkrut menjadi staf, karyawan, dan dosen di Unisma Makassar. Itu contoh ya, contoh di perguruan tinggi Unisma Makassar. Belum lagi yang lain, di seluruh Indonesia. Dan seluruh Sulawesi Selatan. Tidak sedikit jumlah objek dakwah yang bisa kita dakwahi dari pendekatan dakwah kultural Muhammadiyah. Belum di kedokteran, belum di kebidanan, belum di Masya Allah. Saya bisa merasakan, dan saya kira di sini juga ada Ustadz Nurdin dan beberapa orang yang senior, Kak Sawal. Dulu kita mengkader di kedokteran IMM Unhas, itu rasanya komunitas sangat langka. Kategori mahasiswa dengan tugas yang sangat banyak, perkuliahannya sangat ketat, tugasnya hari-hari, sampai-sampai teman-teman alumni DAM dan yang alumni LI yang bertugas di AD itu, wah itu betul-betul bangun tidur dengan tugas. Buku-buku literaturnya itu yang waktu itu harga 50.000, bagi kita itu mahal sekali itu buku 50.000. Sekarang malah 500.000. Pengkaderan itu berjalan, sekarang kita bisa merasakan dokter-dokter ahli di berbagai rumah sakit di Makassar bisa kita temukan, bahkan di Jawa sekalipun, wabil khusus Jakarta, banyak sekali alumni kedokteran UNAS yang menjadi dokter di berbagai rumah sakit. Belakangan baru muncul kedokteran UMI dan juga kedokteran Unisma. Yang terlebih dahulu mencetak kader-kader dokter itu kan dari kedokteran UNAS. Demikian pula politisi. FISIP UNAS itu banyak sekali mengeluarkan alumni-alumni potensial. Begitu pula ekonom yang ada di Fakultas Ekonomi. Kenapa saya menyebut UNHAS? Pengalaman sejarah memang menyebutkan dan tercatat bahwa kader-kader yang kita bina di sana secara kultural mereka bertumbuh, memiliki skill and leadership, punya wawasan dan paham agama Muhammadiyah, dan hadir menjadi pelanjut, pelopor, dan pejuang cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Jadi memang memanfaatkan lembaga pendidikan menjadi media dakwah ini sangat luar biasa. Demikian pula pondok pesantren. Taruhlah Ummul Mukminin sudah di atas 3.000 jumlah mahasiswa santrinya. Gombara sudah di atas 2.000 jumlah mahasiswa jumlah santrinya. Dan pondok-pondok lain yang memang luar biasa kalau dakwah kultural hadir dengan mengajak semua lembaga pendidikan di semua level menjadi media dakwah. Jadi dakwah kultural ini sebenarnya kaya raya dari sisi infrastruktur. Kemudian mengembangkan dakwah komunitas di dunia nyata dan dunia maya. Ini dakwah digital ya. Kemudian menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah dan swasta. Memang dalam melakukan kegiatan dakwah di era kontemporer ini,
tidak bisa mandiri, harus bermitra. Contoh yang paling sederhana, Majlis Tablik melakukan sekolah tablik ini karena via Zoom harus bermitra dengan amal usaha yang bernama Unismu Makassar. Minimal menyiapkan dan menggunakan linknya Unismu. Barulah kegiatan ini jalan. Kemudian kemitraan yang tanpa disadari semua peserta menggunakan kuota masing-masing. Ini kan kemitraan juga. Kalau haus ya minum sendiri, kalau mau makan ada snacknya makan sendiri. Dan ini bukti nyata dari kemitraan. Kalau dengan instansi, tadi saya sudah contohkan, pemerintah dan swasta, BUMN, tadi saya sudah contoh RRI, kemudian TVRI, kalau radio swasta kita belum garap, Kiai Ujas almarhum sudah menggarap Gamasi, dan beberapa radio lainnya, termasuk TV swasta nasional. LDK sudah melalui Kiai Ujas sudah melakukan penjajakan, tapi sayangnya Kiai Ujasnya dipanggil kembali oleh Allah. Nah, apa artinya kemitraan ini? Semua sektor kehidupan sekarang ini butuh kemitraan. Apalagi sekarang ada fenomena seperti di Sidrap, tadi saya datang ke sana, bupati dan wakil bupati terpilih adalah kader Muhammadiyah dan Aisyah. Dan wakil bupati tadi hadir memberikan sambutan luar biasa, menyiapkan lahan lebih dari 20.000 hektar untuk warga Muhammadiyah bisa memanfaatkan menanam porang dan persawahan. Lahan disiapkan, bibit pupuk disiapkan, tinggal mengolah. Itu kemitraan strategis. Belum lagi pengembangan ternak bebek. Ya, telur kalau di Sidrap itu kan luar biasa ya. Nah, Majlis Tablik ini punya mitra strategis banyak sekali sebenarnya. Waktu bersama Ustaz Nurdin, kita pernah melakukan pelatihan dakwah digital kerjasama Telkom. Telkom yang siapkan tempatnya, telepon yang siapkan apa namanya, apa itu istilahnya, logistiknya, perlengkapannya. Kita betul-betul hanya datang bawa peserta. Dan ternyata kepala Telkom wilayah 8 waktu itu anak kader IPM yang sebelumnya bertugas di Bali dan orang Bali. Datang bertugas di Makassar, dia masih mencari komunitas Muhammadiyah. Jadilah kita bermitra beberapa kali itu pelatihan di Telkom. Kemudian warga Muhammadiyah sekarang sudah menjadi pejabat di berbagai instansi pemerintah dan swasta. Dan itu sangat mudah untuk kita bekerja sama. Kalau Majlis Tablik dulu langganan Ujastor. Setiap kegiatan Ujastor promote apa namanya, apa istilahnya, mitra untuk kita promosikan Ujastornya. Pernah juga Coca-Cola ketika Bang Agus Samsudin menjadi manajer di Coca-Cola Sulawesi Selatan. Ya, produk Amerika waktu itu belum kita saling bersengketa dengan Amerika dalam urusan produk. Dan setiap kali kegiatan Majlis Tablik, beliau kirim Coca-Cola, beliau kirim teh kota, beliau kirim beberapa jenis minuman. Itu sekedar saya cerita, sekaligus memberi contoh bahwa kemitraan itu terbuka. Pernah kita pelatihan kursus pranikah, 2 angkatan kerjasama Kanwil Kementerian Agama. Dan masih banyak lagi. Anak-anak muda seperti Ananda semua yang menjadi peserta di sekolah tablik ini, dengan bercerita seperti ini membuka informasi, membuka wawasan untuk Anda lebih berkreasi dalam membuka kerjasama dengan berbagai mitra, baik dalam maupun
luar Muhammadiyah. Dengan memahami dakwah kultural selengkap ini, mudah-mudahan memberi ketetapan hati bahwa dakwah kultural Muhammadiyah itu adalah amanah dari Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, adalah amanah Tanwir di tahun 2001 di Makassar, dan adalah amanah untuk menegaskan bahwa masyarakat itu adalah tempat hidupnya Muhammadiyah, maka mereka punya budaya, mereka punya karakteristik, harus kita olah, harus kita jamin, harus kita manfaatkan menjadi media dan metode dakwah. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup untuk penyampaian materinya. Jika ada tanya jawab, silahkan beberapa orang sebelum saya lanjutkan perjalanan ke Makassar. Syukran, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Saya kira banyak hal tadi telah disampaikan, juga diurai dan juga memberikan banyak bentuk refleksi ataupun contoh yang mungkin ada di sekitar kita dan sebagainya. Dari segi misalkan tadi ayah anda atau Ustaz mengurai beberapa misalkan kegiatan dakwah bahwa dakwah kultural itu adalah suatu metode dakwah. Dan tadi ayahanda Ustaz tadi mengatakan beberapa hal, misalnya bagaimana beberapa kegiatan dakwah, misalkan budaya seperti mempacing, maulid nabi dan sebagainya. Kemudian dari segi seni, contohnya Roma Irama dan menyampaikan syair dan sebagainya. Begitupun juga beberapa kearifan lokal kita seperti Wampanai dan sebagainya. Untuk lebih awal mungkin sesi pertama kami berikan kesempatan kepada peserta mungkin sekitaran 2 orang dulu untuk sesi pertama menyampaikan pertanyaan terhadap misalnya pemateri. Untuk yang pertama saya kira sudah ada raise hand atas nama Andi Muhammad Muflihuras. Silahkan Andi Muhammad Muflihuras. Muflihurasyad. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan adalah terkait dengan dakwah, bahwa dakwah itu bisa menjadikan seseorang menjadi lebih baik, tetapi beberapa oknum juga menjadikan dakwah itu sebagai sarana untuk menjual agama. Yang paling banyak terjadi kasus-kasus dakwah sebagai pembodohan publik itu adalah yang melakukannya itu dari oknum-oknum habaib. Nah, seperti itu. Seperti mungkin yang banyak sekali sudah kita ketahui tentang mungkin kasusnya Habib Zaidan bin Yahya, Habib Rifki Aledrus yang di dalam dakwanya itu ada hal yang mengada-ngada, membuat-buat cerita. Kemudian Habib Umar bin Hafiz yang mengatakan bahwa di dalam majelisnya itu ada hadir Nabi, dan hal itu dinilai sebagai tahayul oleh masyarakat. Ini Habib Umar bin Hafiz ini tahayul seperti itu. Yang ingin saya tanya ke Ustaz, bagaimana kita menanggulangi hal-hal yang seperti itu? Dan yang kedua, apakah di Muhammadiyah sendiri itu mengakui Habib, dan atau apakah di Muhammadiyah ada ulama-ulamanya atau dai-dainya itu yang Habib begitu sendiri Ustaz? Sekian, Assalamualaikum. Oke, syukur atas pertanyaannya. Langsung saja beralih yang kedua kepada Mar'ah Salihah. Silakan. Baik, terima kasih atas yang telah diberikan tentang Agak putus-putus ini jaringannya mungkin. Mar'ah. Halo, Mar'ah.
Mungkin sambil menunggu baik jaringannya, saya kira ada juga atas nama Ratna, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Izin saya mau bertanya, kalau tadi kan sudah membahas tentang bagaimana kemudian metode dan strategi dakwah kultural itu sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan Ustadz, kalau melihat mungkin secara keseluruhan dakwah kultural ini kalau di daerah-daerah yang perkotaan mungkin agak lebih mudah menurut saya. Lalu bagaimana Ustadz kemudian metode dan strategi daripada dakwah kultural ini kemudian diterapkan di masyarakat 3T. Nah, sementara kalau kita tahu bahwasannya terkadang di daerah 3T ini kan ada memang daerah-daerah yang masih belum memeluk agama Islam itu sendiri, Ustadz. Dan adat mereka itu masih sangat kental dan bahkan kadang ada pun dai atau pendakwah yang dikirim ke sana itu mungkin hanya bisa bertahan mungkin hanya beberapa waktu saja. Lalu bagaimana kemudian Muhammadiyah ini menanggapi hal ini, Ustadz? Kayak misalkan biasanya yang di daerah-daerah Sulawesi Tengah itu, Ustadz, dai-dai atau yang sering dikirim itu adalah para alumni-alumni dari misalkan Syariah atau KPI itu sendiri, Ustadz. Lalu bagaimana kemudian Muhammadiyah ini menanggapi hal-hal ini? Karena kalau saya lihat banyak kemudian mungkin yang terjun ke daerah 3T ini lebih misalkan kepada organisasi misalkan Jamaah Tablik atau Wahda dan yang lainnya itu, Ustadz. Itu saja mungkin, terima kasih. Ya, doa dulu. Oke. Silakan Ustadz. Jadi ada 2 pertanyaan tadi dari Ya. Ahmad dan juga Ratna. Yang pertama dari Ahmad tadi terkait dakwah yang kalau kita lihat dalam konteksnya bisa menjadikan orang baik, namun juga ada beberapa konteks yang bagaimana menjual agama dan sebagainya. Ada beberapa contoh tadi yang disampaikan terkait dengan Habib Yahya, Habib Umar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam konteks di Muhammadiyah, apakah mengakui Habib atau misalnya ada juga dalam Muhammadiyah Habib dan seterusnya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua tadi dari Ratna terkait dengan metode dan strategi yang penting diterapkan di daerah 3T. Saya silakan mungkin Ustadz untuk merespon 2 pertanyaan tadi. Silakan Ya, Ustadz. baik. Cek suara, jelas suara saya? Iya, sudah jelas Ustadz. Oke. Untuk yang 3T dulu. Jadi strategi dakwah secara teoritis itu bisa berlaku di berbagai daerah. Tapi khusus 3T, namanya juga daerah khusus, maka perlu pendekatan khusus. Para mubalik yang datang ke daerah 3T atau bertugas di 3T itu ada 5 patron clean yang harus betul-betul didekati. 5 patron clean yang saya maksud adalah pertama tokoh agama. Datangi tokoh agama. Bertanya bagaimana perkembangan dakwah di sini. Saya harus memulai dari mana? Apa yang tidak boleh saya bicarakan dan apa yang boleh saya bicarakan. Atau apa yang bisa saya anjurkan. Jadi tokoh agama. Kedua, tokoh masyarakat. Masyarakat setempat, bagaimanapun bodohnya, tetap mereka lebih pintar di kampungnya. Kita yang baru datang bertugas, jangan sok jagoan. Tetap mendapatkan referensi dari tokoh masyarakat untuk menjadi penguat kita, penguat langkah dan dakwah kita. Apalagi kalau sudah bicara metode, media, dan strategi dakwah. Tokoh masyarakat, tokoh agama lebih tahu. Yang ketiga, todat, tokoh adat. Jadi pertama tadi toga, tokoh agama. Yang kedua Thomas, tokoh masyarakat. Ketiga todat, tokoh adat. Tokoh adat ini perlu kita dekati untuk menggali hal-hal yang menjadi kekuatan di desa itu. Dan hal-hal yang tabu dibicarakan secara adat istiadat di tempat mereka. Supaya kita tidak asal saja. Kita punya data, kita punya referensi, selain teoritis yang kita bawa dari kampus, atau yang kita belajar di sekolah tablik,
tapi lebih praksisnya itu ada di tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Keempat, tokoh pemuda. Hadir sebagai pemuda, mendekati tokoh pemuda itu penting untuk bisa memilih materi dan media yang pas. Karena sesuai dengan selera yang diketahui oleh tokoh muda setempat. Demikian pula tokoh perempuan. Jadi ada 5 ya. Tokoh agama yang disingkat Toga, Thomas tokoh masyarakat, Todat tokoh adat, Toda tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Nah, perempuan ini kan unik dan banyak sekali materi yang bisa menjadi materi dakwah. Mulai dari tahara ya, bersuci, wudhu, tayamum, mandi wajib. Belum lagi bicara tuntunan bersuci yang ringan-ringan itu ya. Kalau seperti Ustadz siapa itu yang di Papua, dia hanya berdakwah dengan sabun. Dan itu sangat efektif. Dan yang dia pegang adalah kepala suku, ya tokoh adat tadi ya. Dan membuat dia berhasil, dia bisa mengislamkan ribuan orang dalam satu waktu. Nah, jadi strategi dakwah kita untuk dakwah kultural di 3T, saran saya selain menguasai materi, metode, media secara secara teoritis, pendekatan itu penting terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan pertama tadi soal jual agama. Ini saya disclaimer dulu ya. Istilah jual agama sebenarnya kurang patut. Jangan ikut-ikutan memberi istilah yang membuat kita sendiri tidak nyaman. Bahwa ada kasus, justru dengan kasus itu kita belajar. Misalnya ada yang memasang tarif ketika berdakwah, maka kita mengambil pelajaran dari sana bahwa rupanya masyarakat secara psikologis tidak berterima kalau kita pasang tarif. Jadi dengan kasus itu malah kita tampak cerdas. Jangan malah terjebak dengan nuansa pragmatis yang dikembangkan oleh beberapa ustadz. Kemudian apakah di Muhammadiyah ada habaib? Setahu saya garis turunan habaib itu turunan Nabi. Jadi kalau ada orang Muhammadiyah, non Muhammadiyah, kalau ada turunan Nabi ya habaib. Habib sekaligus habaib. Jadi itu tidak boleh klaim sembarangan juga. Dia harus punya silsilah yang jelas. Jadi tidak asal tahu bahasa Arab dipanggil Habib dan Habaib, tidak. Kalau kita merujuk pada turunan Kiai Dahlan juga itu sampai di Nabi. Dan Ustadz Adi Hidayat sangat mahir menghafalnya itu. Silsilah keturunan Kiai Dahlan sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu pula Hashim Asy'ari. Itu juga Ustadz Adi Hidayat bisa mengurai silsilah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Namun semua anak cucu Kiai Dahlan tidak memanggil dirinya sebagai Habib. Yang kita kenal paling populer Habib Rizik saja dengan Habib-Habib yang lain. Jadi begitu. Tadi kenapa saya awali dengan disclaimer supaya kita ini tidak terjebak dengan klaim-klaim. Bahwa ada masalah, belajarlah dari masalah itu supaya kita tidak mengulangi masalah yang sama. Jadi kalau ada istilah jual agama, janganlah kita ada di situ. Belajarlah dari situ, jadilah dia ontologi untuk pembelajaran hal-hal yang dibenci oleh masyarakat. Karena yang namanya menjual agama itu konteksnya banyak. Bukan hanya dalam urusan dakwah, tapi urusan politik, urusan ekonomi. Dan semua terkait. Nabi hadir sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Itu bukan hanya memimpin agama dan kepala negaranya bukan hanya memimpin perang.
tapi juga memimpin pasar, memimpin perang. Dan semua dikomandoi oleh Nabi dari Masjid Nabawi. Jadi tidak tanggung. Nabi hadir sebagai pemimpin agama sekaligus menjadi kepala negara. Itu kultural, betul-betul kultural. Kenapa saya menyebutnya kultural? Karena beliau membangun dari pemahaman dasar dulu, melalui Piagam Madinah, barulah dia menindaklanjuti dengan tindakan dan perbuatan di lapangan. Bagaimana cerita sumur Utsman? Dari sumur yang dimiliki pribadi kemudian dibeli menjadi milik negara dan semua bisa membelinya. Bagaimana cerita-cerita para sahabat yang angkuh? Taruhlah contoh Abu Sa'labah yang tidak tahu bersyukur, akhirnya bangkrut kembali setelah banyak ternaknya. Nah, hal-hal seperti ini harus menjadi pelajaran. Dan dunia sekarang ini pun kita harus belajar dari masalah. Jadi jangan menganggap masalah itu masalah saja. Masalah itu hadir justru menjadi objek pembelajaran. Itulah tadi saya menyebut ontologi. Sehingga kita, kalau istilah politisnya itu, bola tidak mati di tangan tak. Urusan itu tidak berhenti di kita dengan kesalahan dan masalahnya. Tapi kita hadir menjadi solusi terhadap berbagai masalah yang muncul. Poin penting lainnya dalam urusan jual agama ini, kalau kita belajar dengan baik dari istilah jual agama dan orang tidak terlalu menerima, kita bisa adakan studi kasus. Studi kasusnya begini, ini untuk rasionalisasi saja ya, tidak pada posisi membenarkan atau ekstrim menyalahkan. Sekarang ini pengurus masjid, panitia masjid, kalau mengundang mubalik datang berceramah, hal yang pertama mereka pikirkan adalah amplopnya mubalik. Mau isi sedikit atau mau isi banyak, sudah menjadi budaya. Jadi mubalik yang datang jangan juga berharap. Tapi kalau dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih karena memang tidak berharap. Yang salah kalau berharap. Kemudian orang tidak memberi, itu bisa turun itu motivasi berdakwahnya melalui khutbah dan ceramah. Nah, ini yang saya maksud tadi, disclaimer supaya kita tidak menjadi bagian dari masalah. Tapi kita hadir menjadi bagian dari solusi. Kalau amplop sudah disiapkan dan menjadi budaya, menjadi tradisi, budaya baru, tradisi baru, dan sudah di zaman modern ini sudah bukan lagi amplop tapi transfer. Ustadz, kalau diundang sudah tidak dengan menyiapkan amplop, tapi sudah dengan transferan. Dalam rangka membantu dinamika dan dinamisasi dakwah, saya kira itu boleh saja. Yang penting menjadi kehendak umat. Jangan membuat menjadi berat atau jangan membuat orang menjadi benci. Itu poin. Oke, saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi respon dari narasumber berkaitan dengan dua pertanyaan tadi. Tapi Ustaz, apalagi mungkin dibuka sesi kedua, Ustaz? Sudah kan? Iya, bisa. Masih ada beberapa menit. Oh iya. Baik, mungkin masih ada dua orang mungkin mau bertanya. Yang pertama, iya, Ahmad Andriani. Yang tadi masih ada, siapa tadi? Mufliha. Mar'ah Salihah mana tadi yang terputus tadi? Baik, kalau begitu mungkin silakan Ustaz Ahmad Andriani dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, karena ini menyangkut tentang dakwah kultural yang tentunya
yang sepemahaman saya menjadikan budaya ini sebagai objek daripada dakwah itu sendiri. Kalau pengalaman di daerah Stas, mungkin langsung saja kepada pertanyaannya. Bagaimana Muhammadiyah itu menyikapi persoalan pamali yang berkembang di kalangan masyarakat, yang menjadikan pamali ini sebagai hukum yang ketika tidak dilakukan itu akan mendatangkan mara bahaya. Kemudian tantangan kami juga Ustaz sebagai calon mubalik muda itu mendapatkan tantangan besar, bisa dikatakan sebagai penolakan untuk terlebih kepada orang tua karena dia menganggap kamu itu anak baru kemarin. Sedangkan ini ritual-ritual yang dilakukan adalah ritual-ritual daripada nenek moyang. Sebenarnya tidak semua pemalinya yang keliru, tetapi ya itu pelabelannya bahwasanya ketika semisal, mohon maaf saya sebut, semisal ketika kita tidak berasanji terhadap barang-barang yang kita beli, itu gampang kita terkena musibah. Ya, jadi mungkin kesimpulannya dua stas bagaimana Muhammadiyah itu menyikapi hal itu dan bagaimana strategi dakwah membalik mudah untuk mendakwai orang-orang yang dalam segi usia lebih tua dibandingkan dengan kita. Ya, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ahmad Andriani. Yang kedua mungkin kepada Ustazah Mutia Munir, silakan bisa disampaikan pertanyaan. Izin mic-nya masih mati. Terima kasih. Tadi disampaikan salah satu strategi penguatan dakwah kultural Muhammadiyah adalah menjalin kemitraan dengan salah satunya pemerintah. Kemudian bagaimana posisi Muhammadiyah dalam program-program pemerintah sekarang misalkan atau dari waktu ke waktu dalam hal kebudayaan, terutama pelestarian tradisi-tradisi masyarakat dan kearifan lokal demi menjadi pusat destinasi wisata lokal bahkan global. Sementara kita tahu tradisi-tradisi lokal yang coba dilestarikan oleh pemerintah itu tidak sedikit yang mengandung kepercayaan-kepercayaan yang tak berkesesuaian dengan semangat purifikasi akidah yang diperjuangkan Muhammadiyah sejak masa Kiai Dahlan. Bukankah semacam suatu kontraproduktif program pemerintah ini jika ormas Islam tidak terlibat aktif dalam tanggung jawab pemeliharaan akidah atau pelurusan akidah? Tidak bisa dipungkiri, upaya memajukan SDM negara terasa sulit jika pemerintah masih menjadikan kepercayaan masyarakat lokal atau masyarakat tradisional itu dalam hal ini yang menyimpang ya Ustaz, sebagai objek wisata. Saya kembalikan. Baik, saya kira dua tadi pertanyaan Ustaz dari pertanyaan yang pertama dari Ahmad Andriani terkait tanggapan ataupun respon Muhammadiyah menyikapi pamali dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan strategi mungkin bisa diberikan bagaimana generasi muda dalam hal menyampaikan ataupun melakukan metode dakwah di tengah-tengah masyarakat ataupun juga mungkin generasi yang sebelumnya. Yang kedua tadi dari Ustazah Mutia Munir terkait dengan tradisi ataupun program yang dijalankan oleh pemerintah yang mestinya butuh kehadiran ormas dan sebagainya. Dengan itu saya silakan mungkin langsung kepada Ustaz Dahlan untuk merespon dua pertanyaan tadi. Silakan Ustaz. Baik, untuk dua pertanyaan. Pertama soal pemali. Semua pemali pasti berurusan dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Apa itu tahayul? Tahayul itu mempercayai ramalan tukang tenung alias ramalan dukun. Yang kedua,
bid'ah. Bid'ah itu terkait dengan syarat dan rukun ibadah. Apabila ditambah bid'ah, apabila dikurangi bid'ah. Kulun dalala finnar, setiap bid'ah itu sesat. Kullu bid'an dalalah wa kulun dalala finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu neraka. Yang ketiga, khurafat. Khurafat itu terkait dengan kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib, baik benda ciptaan Allah maupun buatan manusia. Dan ini dihubungkan dengan pemali. Saya mengambil contoh yang ringan-ringan saja, yang perlu rasionalisasi. Misalnya begini, orang tua di kampung-kampung itu setiap waktu maghrib melarang anaknya tidak boleh main di luar rumah. Harus main di dalam rumah atau pergi sholat ke masjid. Makna ilmiahnya adalah hadis Nabi sudah memberitahu bahwa di masa maghrib itu adalah masa bangkitnya atau keluarnya para syaitan, jin dan iblis. Maka itu dirasionalisasikan bahwa mengapa orang tua menjadikan pemali di waktu maghrib, tidak boleh main di luar, karena memang saat itu berkeliaranlah jin itu jelmaan ya, berkeliaranlah setan. Kita kira menyebut umumnya syaitan, jin dan syaitan. Contoh lain, orang tua di kampung juga biasa melarang untuk tidak duduk di atas bantal. Mitosnya ya, mitosnya. Apabila duduk di atas bantal maka akan bisul. Kalau ini kita rasionalisasikan maka akan kita temukan jawaban. Bahwa bantal itu tempat untuk bersandarnya kepala yang menjadi unsur kemuliaan seorang manusia. Maka jangan diduduki, nanti di sana identik dengan kentut, identik dengan kotoran, identik dengan bau dan seterusnya. Nah, rasionalisasi yang kedua ini sengaja saya angkat supaya kita tidak terjebak sepenuhnya pada mitos dan pemali. Saya dapatkan juga dukun di Karebosi dulu. Dia melihat gambar tangan saya ada tertulis huruf M. Lalu dia bilang, saudara ini akan cepat mati. Karena itu, belilah jimat ini. Karena dia penjual obat. Kalau tidak beli jimat ini, Anda cepat mati. Itu terbukti di tanganmu itu tertulis M. Nah, kalau kita tidak melakukan rasionalisasi dari tulisan huruf M di tangan kiri saya, dengan takut ancaman dari dukun, ya sudah, saya belilah itu jimatnya. Bertambahlah itu penyimpangan akidah. Dengan demikian, maka apabila Anda dihadapkan dengan mitos dan pemali, lakukanlah rasionalisasi seperlunya untuk membuat kita tidak bingung. Ketika saya melakukan penelitian di kampung, penelitian disertasi S3, di sana itu ada sumpah adat yang disebut Sain Bayan, seluruhnya menggunakan jasa jin. Dan jelmaan yang paling terakhir dari jin adalah ular. Orang di sana bisa memanggil ikan, datang untuk diambil, dikonsumsi, baru disuruh pulang. Itu kekuatan magicnya luar biasa. Sekaligus pemalinya juga luar biasa. Maka pada saat saya ujian disertasi, promosi disertasi, oleh Pak Prof. Basihanur bertanya, Pak Dahlan ini ketua Majelis Tabligh, ngapain pergi teliti mistik-mistik dan pemali-pemali itu?
Saya jawab bahwa yang mistik dan pemali itu secara faktual ada di lapangan. Rasionalisasinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun, saya tidak yakin. Saya percaya bahwa kasus mistik dan mitos itu ada di sana. Tapi saya tidak yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Melainkan datangnya dari tipu muslihat jin sehingga seolah-olah itu terjadi. Apabila dilanggar, langsung kontan. Ya karena memang jasa jin yang dipakai. Maka bagi kita anak muda, generasi terpelajar, apalagi mau balik muda Muhammadiyah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita diancam dengan jin, jin itu ciptaan Allah. Makhluk juga sama kita. Jadi tunduk patuh hanya kepada Allah. Kembali lagi belajar tauhid rububiyah, tauhid ubudiyah, asma wa sifat. Supaya semakin kuat keyakinan kita seperti akar yang menancap menghujam ke tanah. Tidak kokoh dan tidak selalu kokoh dan tidak goyang oleh hempasan angin dan badai. Itu yang pertama. Yang kedua soal mitra dengan pemerintah. Ya pilih-pilihlah itu. Kalau kerjasamanya dengan program yang menyimpang dengan akidah, haruslah juga diberitahu. Haruslah dipilah dan dipilih. Bahwa kita ini warga Muhammadiyah, generasi Islam, apabila melakukan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk pemerintah sekalipun, kalau melestarikan budaya yang menyimpang, ngapain? Apanya mau didapat dari kerjasama itu? Kalau investor, yang dia cari adalah uang. Tapi kalau kita sama-sama mengurusi objek budaya, tapi tujuan kita adalah dakwah. Sudah beda memang itu kita punya tujuan. Satu tujuannya dakwah, memperbaiki akidah. Satu tujuannya cuan, uang. Nah, maka dikomunikasikan dulu, disamakan persepsi dulu, duduk bersama dulu, dialog dulu, supaya ketika dalam memilih mitra dan program yang dikerjasamakan itu sama-sama sepaham dan sepakat bahwa tujuan kita adalah melestarikan budaya untuk dakwah. Kalau ada pihak lain yang melestarikan budaya untuk objek wisata dan mencari uang, itu diharapkan untuk keluar dari perilaku menyimpang supaya tujuan dakwahnya dapat, cari uangnya dapat. Dan ini memang butuh kepiawaian dalam memilih program. Jadi memilih dan memilah. Tidak boleh juga karena disebut bahwa ada kemitraan instansi pemerintah dan swasta lalu mutlak dilakukan sekalipun menyimpang, ya enggak juga begitu. Namanya kita hadir untuk mengajak kesadaran masyarakat untuk berpedoman pada ajaran agama, ya tujuan itu harus komitmen dan konsisten. Kalau di slide tadi tentang tujuan dan prinsip itu tegas kok di situ. Semuanya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama Islam. Dan tentunya keluar atau kerjasama atau objek dakwah yang keluar dari prinsip-prinsip akidah ya tidak memungkinkan untuk kita kerjasama. Kan tidak mutlak juga itu. Kemitraan itu dipilah dan dipilih supaya tujuan dakwahnya jalan, cari uangnya jalan. Terakhir, saya kira ini cukup sekaligus closing statement. Dakwah kultural ini kita hadirkan menjadi metode dan media dakwah. Dengan menggunakan jenis kegiatan budaya dan kesenian untuk berdakwah. Sehingga dakwah kultural ini hadir menjadi lebih progresif, lebih berkualitas, lebih bermanfaat. Dan dakwah kultural ini konsep. Kapan bisa terlaksana sangat tergantung dari kompetensi para mubalik. Kompetensi ideologisnya, kompetensi metodologisnya, dan kompetensi personal atau kepribadiannya. Dengan demikian, maka sebagai orang terlatih, sebagai mubalik yang terlatih, insya Allah
bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya dan tidak hadir menjadi beban, tapi menjadi bagian dari solusi. Dakwah itu menggerakkan, menggembirakan, dan mencerahkan. Syukran untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas respon dari dua pertanyaan tadi, kemudian juga atas keseluruhan penyampaian materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Tentu banyak memberikan kita ilmu, pemantik, ataupun kesadaran, juga menjadi ibrah bagi kita seluruhan yang mendengarkan. Sebelum kita tutup, mungkin ada mau disampaikan mungkin Ustadz Ketua Majelis, Ustadz Nurdin. Indromi. Silakan Ustadz, mungkin ada mau disampaikan Ustadz. Belum. Masih sementara menulis-nulis ini. Wah. Ya, jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah satu lagi materi sudah selesai dan memang cukup menarik, terutama menyangkut tentang dakwah kultural ya. Ya, mudah-mudahan konsep yang disiapkan oleh Majelis Tabligh dalam waktu dekat itu bisa dirampungkan. Dan saya kira ini adalah konsep pertama kalau saya tidak salah untuk seluruh Indonesia. Tetapi konsep ini khusus ya, bersifat lokal, untuk Sulawesi Selatan. Tetapi saya melihat bahwa insyaallah Majelis Tabligh PWN Sulsel inilah yang memulai. Ada sebetulnya rencana besar ya, setelah buku itu tersusun dan disosialisasikan. Kita berniat nanti ada festival dakwah kultural CPDM, bahkan mungkin CPTM di Sulawesi Selatan. Dan saya kira ini gebrakan pertama untuk kita lakukan. Dan tentu ya insya Allah, karena ini hal yang baru, kita juga memang harus bersiap-siap memberi jawaban banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul nanti. Nah itu. Nah, selanjutnya tentu kita juga ucapkan terima kasih ya kepada Pak Ustadz Dahlan selaku koordinator sekaligus sebagai pemateri yang tadi sudah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Ya, alhamdulillah sampai malam ini saya lihat peserta luar biasa masih bisa bertahan ya. Ya, kembali saya berharap ya mudah-mudahan insya Allah para mubalik ini yang merupakan as-sabiqul awwalun ya, angkatan pertama, betul-betul bisa mengukir legendnya, sejarah buat Majelis Tabligh ya, dan tentu untuk umat secara umum. Dan insya Allah ya mudah-mudahan pembekalan yang diberikan ini itu bisa betul-betul mengupgrade keilmuan kita, metode kita di dalam berdakwah insya Allah kelak. Tentu terima kasih kepada Pak Ketua Koordinator atas materi yang diberikan, begitu pula kepada seluruh peserta ya yang telah antusias. Antusiasnya ini saya bisa lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Itu artinya mereka menyimak dengan baik, termasuk tadi di awal
menyampaikan ringkasan-ringkasan materi itu tidak bisa dilakukan kalau tidak serius mengikuti kegiatan ini. Dan itu penyampaiannya saya kira membuktikan bahwa peserta kita ini alhamdulillah betul-betul mengikuti materi dengan baik. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penyampaian atau sebagai penutup yang disampaikan oleh Ketua Majelis. Jadi dengan segala rangkaian materi yang telah disampaikan tadi oleh narasumber, kita bisa setidaknya menyimpulkan bahwa penguatan dakwah kultural itu ya bukan hanya menjadi tugas individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita secara kolektif sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah. Tentu dengan semangat dakwah kultural, kita tidak hanya menyampaikan nilai-nilai Islam, tapi juga bagaimana memperkuat peran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang benar-benar membumi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini, pada malam hari ini. Jadi mari kita sama-sama menutup pertemuan kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalillah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ya, mau lanjut perjalanan. Oh ya, Ustaz. Iya. Selamat. Selamat di perjalanan.